usah malu untuk mengatakan ini perjuangan politik, karena sesungguhnya perjuangan politik. Udah cukup. Itu saya jawab ya. Apa ya Pak ya? Ingat kan? Gini, Tadi kisi-kisi. saya ingin sampaikan. Kalau ya, ingat lah, Bapak itu pintar, enggak kayak sebelah. Tadi dibilang loh. Saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun. Saya berencana untuk menegakkan keadilan. Saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi tidak dimulai dengan, oh saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B. Tidak. Tapi berencana menegakkan keadilan. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak, siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan. Saya beri contoh. Upah buruh di Jakarta, upah buruh di Jakarta itu menurut aturan yang dibuat oleh Omnibus Law, kenaikannya hanya di bawah 1%. Rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8%. Saya sebagai gubernur, kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh Omnibus, maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1%. Apa yang dikerjakan? Kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini. Itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta. Oke? Tapi apa yang dikerjakan? Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak. Kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang, dua orang. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, jadi dalam konteks itu, insya Allah kita akan tegakkan keadilan. Kita jalankan reform. Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas, dengan bentuk gugus tugas untuk reformasi agraria. Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas. Jadi aktivisnya nggak usah rame-rame di luar, aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan. Perdebatannya di situ, dan di situ kemudian didiskusikan caranya. Dan itu juga yang kami kerjakan. Saya beri contoh, ada satu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun dan diakui sebagai milik BUMN. Saya tuh tanya sama BUMN, ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh nggak beli Pak, itu adalah bekas dari perusahaan Belanda. Oke, pertanyaan saya berikutnya, perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Nggak ada lah, dia datang ke sini, dia garis-garisin aja tuh. Pertanyaannya, untuk apa merdeka kalau rakyat itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat? Betul ya? Jadi, Bung Rio, filosofi kami itu keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan, tidak diungkapkan dengan kebencian, sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang, termasuk dengan pengusaha. Ketika pengusaha itu ramai ketika kenaikan UMP, maka apa yang terjadi? Ya disampaikan, ini argumennya, ini mereka akhirnya apa? Bisa terima juga, kira-kira begitu. Ya. Terakhir aja. Saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi, tapi ini saya cuma menekankan soal keberpihakan. Bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga, dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil. Bahwa pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan. Nah saya mau menegaskan Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah, dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, Bapak berani atau tidak? Lawannya sudah saya kasih tahu. Ini soal keberpihakan Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami-kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat? Karena selama ini pemerintah kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu, sama aja. Oke, sekarang saya jawab ya. Mic-nya dikembaliin Bapak. Ini, saya jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya, sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke? Jadi saya katakan, ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani.
Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Jangan. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya di masa lalu di Jakarta, karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Nggak fair, betul tidak? Mulailah adil dari diri Anda sendiri. Ya?